Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan bahasa anak di SD. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprifika Dila dengan NIM 1800809. Yang kedua yaitu rekan saya Dea Amalia Kurniawan dengan NIM 1800803 dan Suci Destriani dengan NIM 1804328. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, bahasa sendiri merupakan sesuatu yang sangat esensial ataupun yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, beberapa bentuk bahasa yang sering digunakan sehari-hari yaitu bisa meliputi bahasa lisan, seperti kita berbicara ini merupakan bahasa lisan. Kita berbicara kepada teman, orang tua, dan orang lain merupakan bentuk bahasa lisan yang dikeluarkan dari mulut kita dan didengar oleh orang lain. Nah, yang kedua yaitu bahasa tulisan. Bahasa tulisan sendiri merupakan contoh bentuk bahasa yang kita gunakan sehari-hari, seperti kita menulis dan kayak bertukar pendapat melalui tulisan. Dan yang ketiga yaitu bahasa tubuh atau isyarat. Biasanya kalau bahasa ini tuh merupakan kayak isyarat gitu, artinya menandakan kita meminta sesuatu, seperti kita ingin memanggil seseorang, biasanya kan kita kayak menggunakan isyarat tangan, kayak memanggil seperti itu. Nah, itu tuh artinya ke sini gitu kan. Nah, dengan itu tuh merupakan cara bentuk kita untuk berbicara juga, tapi melalui tubuh atau isyarat. Nah, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif atau pengetahuannya, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya juga semakin berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau seandainya kita dari kecil dan sampai tumbuh sekarang itu kan kita mengalami banyak pengalaman, dan dari pengalaman itu kita mendapatkan banyak pengetahuan, dan perkembangan bahasa kita juga sangat lebih maju gitu. Nah, selanjutnya menurut Kak Ellern dan Rin L. Marot tahun 2020 dalam bukunya 1592-15 menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak, termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6-12 tahun. Di antaranya adalah ini mencakup 5 tahapan. Yang pertama, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Nah, dalam perkembangan anak usia 6 tahun ini biasanya tuh dimulai pada saat kelas 1. Nah, kelas 1 kan biasanya umurnya 6 tahun. Nah, ciri-cirinya itu berbicara tanpa henti. Biasanya anak yang umur sekitar 6 tahun atau kelas 1 SD ini, mereka tuh sering berbicara gitu dan sering mengoceh. Yang kedua, bercakap-cakap seperti orang dewasa. Contohnya sering bertanya-tanya dan mengeluarkan pertanyaan karena mereka memiliki daya ingin tahu yang sangat tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu mempelajari 5-10 kata setiap hari, dan kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Nah, kosakatanya sendiri untuk anak usia 6 tahun ini adalah 10.000 sampai 14.000. Yang keempat, menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang bukan tangisan disertai teriakan dan agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Seperti kalau biasanya kan kalau kita melihat anak usia 6 tahun atau kelas 1 sendiri itu mereka biasanya sering mengungkapkan ucapan tapi dengan emosi gitu, seperti sini, kembalikan gitu kan. Terus sering kayak berbicara yang mungkin mereka sering mendengar ataupun meniru gitu, seperti pergi gitu kan, kamu ini gitu. Sering memarah-marah seperti itu. Nah, terus juga sering menirukan ucapan atau kata-kata yang kotor karena mereka tuh melakukan apa yang mereka dengar.
Terus senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Biasanya tuh kalau anak usia 6 tahun ini tuh sering bercerita gitu. Dia tuh sering mengungkapkan kayak apa yang dia alami dan lain-lain. Terus sering mengarang cerita dan mampu belajar lebih dari satu bahasa. Mereka tuh biasanya kayak sering berbicara kepada keluarga dan bercerita. Sedangkan untuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun itu tuh tingkatan satu tingkat lebih tinggi di atas usia 6 tahun dengan ciri-ciri senang bercerita, suka menulis cerita pendek, dan menceritakan dongeng hayalan. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pada kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. Terus yang ketiga, menjadi semakin cepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa. Semakin banyak menggunakan sifat kata deskriptif dan kata penerangan. Nah, dalam usia 7 tahun ini, perkembangan bahasanya sudah semakin maju dan semakin kompleks. Terus sering menggunakan gerak tubuh juga dalam berbicara. Seperti kayak mereka tuh berbicara, tapi isyarat badannya juga mengikuti. Terus yang kelima, sering mengkritik hasil karyanya sendiri. Seperti mereka tuh bisa menilai gitu, gambarnya itu kurang bagus ataupun mungkin kurang sesuai dengan perasaannya. Nah, mereka sudah bisa. Terus mereka juga menggambarkan pengalaman secara rinci. Contohnya mereka tuh bercerita, tetapi cerita mereka tuh sudah sangat rinci gitu. Mereka tuh bercerita dari awal sampai akhir kejadian. Dan yang selanjutnya yaitu senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. Biasanya mereka tuh senang kayak menulis-menulis karena kan pada tahapan usia 7 tahun ini mereka sudah mulai mengenal gitu tentang tulisan dan cara menulis walaupun mungkin belum secepat ataupun belum sekompleks yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu tingkatan yang ketiga, yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. Nah, untuk usia 8 tahun ini, dengan ciri-ciri yaitu senang menceritakan lelucon atau teka-teki. Yang kedua, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap. Terus yang ketiga, membaca dengan mudah dan memahaminya. Mungkin untuk usia 8 tahun ini, mereka sudah mulai pasti dalam membaca. Dan sedikit lebih mudah gitu dalam memahami apa yang mereka baca. Yang keempat, menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskriptif dan imajinatif dan mendetail. Yang kelima, menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. Contohnya mereka tuh sudah bisa gitu mengkritik apa yang mereka tidak suka dan memuji apa yang mereka suka. Yang selanjutnya, memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tulisan. Mungkin dalam usia 8 tahun ini, anak sudah mulai mengerti gitu tentang peraturan dan mereka akan mengikuti gitu dan bisa membedakan gitu mana yang baik dan mana yang benar. Yang baik diikuti dan yang benar tidak diikuti. Yang selanjutnya, berminat mempelajari kode atau rahasia dan menggunakan bahasa kode. Nah, untuk yang bahasa kode ini contohnya seperti bahasa isyarat gitu, seperti kode gini kayak ini diam gitu kan artinya. Terus kayak guru kan sering kayak berbicara dengan kode-kode gitu kan, seperti menyuruh diam seperti ini, seperti kayak diam gitu seperti itu. Nah, selanjutnya bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar dan mampu berpikir serta berbicara mengenai masa lalu dan masa depan. Seperti contohnya jam berapa kita berangkat berenang minggu depan. Mereka sudah mulai berpikir ke depan gitu. Sudah bisa menanyakan dan berbicara dengan lancar. Sedangkan untuk perkembangan yang keempat yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9 sampai 10 tahun. Nah, untuk yang 9 sampai 10 tahun ini, ciri-cirinya yaitu senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Nah, mungkin untuk yang tahapan yang ini mereka kan sudah mulai lebih kompleks gitu ya tahapannya. Nah, sehingga mereka tuh senang berbicara gitu. Kadang mereka tuh berbicara hanya untuk ingin mendapatkan perhatian. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata.
mungkin mereka bisa mengungkapkan emosinya dengan kata-kata seperti mereka tidak suka, mereka akan bilang gitu, aku tidak menyukainya, atau sebaiknya tidak melakukan itu. Nah, mereka bisa mengekspresikan dirinya. Selanjutnya, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Nah, mungkin pada usia 9-10 tahun, mereka sudah mulai mengerti gitu kalau bahasa itu sangat penting dan harus digunakan dengan orang lain karena kita pasti memerlukan bahasa. Selanjutnya, menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Seperti mereka tuh sudah mulai gitu memahami kata-kata yang modern seperti manis, keren, ih kamu top deh, nah seperti itu, kamu top abis gitu kan, nah bisa gitu. Nah sedangkan selanjutnya yaitu mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti arti ganda seperti panjang tangan. Nah mereka tuh sudah mulai tahu gitu apa sih arti panjang tangan, bukan maksudnya tangannya yang panjang, tapi mungkin lebih mengarah ke suka suka mengambil barang orang lain gitu dan mengadu domba seperti suka berbicara yang tidak sesuai dengan faktanya. Selanjutnya menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal dan dalam lelucon dan sering melakukan teka-teki sebagai bahan yang lucu gitu. Mereka tuh mungkin dari bahasa yang mereka dapatkan, mereka tuh senang berbicara dan membuat bahasa itu tuh sebagai lelucon gitu, seperti berbicara kepada temannya, ih kamu tangannya panjang gitu, ih kamu mas ini apa sih suka ini ya suka ngambil barang orang lain, tapi dengan perumpamaan seperti itu. Nah, selanjutnya menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa, mengenali apabila ada kalimat yang bahasanya tidak tepat. Nah, mungkin untuk usia 9-10 tahun ini, mereka tuh sudah mulai tahu gitu. Kalau seandainya ada kalimat yang mungkin tidak tepat dan tidak sesuai gitu, mereka sudah mulai paham gitu. Nah, terus yang selanjutnya untuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11 sampai 12 tahun merupakan tahapan yang terakhir gitu dari kelima tahapan yang tadi dengan ciri-ciri menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini hanya sedikit perbaikan dan diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Mungkin dalam berbicara ini tuh merupakan tahapan yang lebih tinggi gitu dibandingkan tahapan yang lain. Mungkin dalam perkembangannya tidak terlalu signifikan tetapi mengalami kayak perbaikan gitu. Jadi mungkin apabila ada yang salah ataupun mungkin belum dia mengerti pada usia 9-10 tahun, nah pada usia 11-12 tahun ini mereka akan diperbaiki gitu tatanan bahasanya. Seperti mereka ciri-cirinya senang berbicara dan berargumentasi, menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Nah, dalam usia ini juga kosakata kompleksnya bertambah 4.000 sampai 5.000 kosakata baru setiap tahun menggunakan kosakata dengan terampil untuk mengembangkan cerita dan menggambarkannya dengan jelas. Terus mereka juga biasanya menjadi pendengar yang suka berpikir, mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat gitu. Seperti mereka tuh walaupun seseorang berbicara tidak maksud dengan tujuannya tidak tertuju langsung, tapi mereka tuh mengerti gitu maksud dan tujuannya secara tersirat. Seperti contohnya, apakah PR-mu sudah selesai gitu. Nah, maksudnya itu kan orang tua menyuruhnya membuat PR, tapi tidak menyuruh membuat PR, hanya menanyakan apakah PR-nya sudah selesai. Tapi mereka tuh sudah tahu bahwa orang tua ataupun orang yang menanyakan hal itu tuh menyuruh mereka membuat PR. Terus selanjutnya memahami konsep ironi dan sarkasme, yaitu mempunyai selera humor dan senang menceritakan lelucon, teka-teki, dan sajak untuk menghibur orang lain. Mungkin pada usia ini mereka tuh senang bercanda dan mungkin sering senang kayak membuat orang lain tuh tertawa gitu dengan apa yang mereka ucapkan. Yang selanjutnya, menguasai beberapa gaya bahasa, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi, gaya yang lebih formal ketika berbicara dengan guru, dan gaya yang tidak formal apabila berbicara dengan teman. Nah, pada usia ini mereka tuh sudah bisa mengembangkan bahasa dan berbicara sesuai dengan konteksnya. Seperti dengan guru mereka sopan dan santun, berbicara dengan formal, sedangkan dengan teman sebaya mungkin berbicara layaknya dengan teman. Nah,
Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dea. Pada Dea dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Di sini ada 6 faktor menurut Yusi Riksa tahun 2009. Faktor yang pertama itu kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelamanan perkembangan bahasa. Jadi, gizi juga mempengaruhi gaya kerja otak, dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungan menjadi terbatas, sehingga anak juga menjadi bingung gitu, kata-katanya cuma sedikit doang. Nah, terus kalau yang kedua itu ada intelijensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak-anak keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Maksudnya tuh kayak anak-anak yang kurang itu pasti kurang juga kata-katanya kan. Jadi anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Dan yang ketiga itu ada jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya membuat pembendaharaan kata semakin meningkat. Nah, interaksi ini bisa di sekolah, bisa di rumah, antara anak tanpa membedakan jenis kelamin. Tapi karena anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun, jadi anak laki-laki tuh berkembang optimal juga, tapi agak kurang, agak lebih lambat. Nah, yang selanjutnya itu status sosial ekonomi. Anak keluarga yang kurang itu biasanya kurang mendapatkan kata-kata, karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf, lambang, dan bunyi terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi diperoleh juga kan terbatas. Nah, anak-anak yang kurang mampu ini cenderung menjadi iliterasi atau buta huruf atau buta aksara baik Latin maupun Arab. Dan ada juga ini hubungan keluarga. Nah, pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Dan yang terakhir itu ada akses komunikasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, institusi seperti sekolah, maupun media komunikasi mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Selanjutnya, di sini ada kemampuan bicara anak pada umur tertentu. Nah, di sekitar umur 2-3 tahun, anak sudah dapat membuat kalimat yang terdiri atas 6-8 kata. Sesudah umur 3 tahun, pada umumnya sudah dapat membuat kalimat yang terdiri dari lebih dari beberapa kata itu. Lanjut, kesulitan dalam berbicara, mereka sulit mengucapkan huruf-huruf mati, seperti huruf Z, huruf W, huruf D, huruf S, huruf G, dan kombinasi huruf mati seperti S sama T, S, T, R, D sama R, F sama L, yang diduga akan berlanjut sampai anak masuk sekolah dasar kelas rendah. Dan yang terakhir itu, pembicaraan anak bersifat egosentris. Egosentris itu apa sih? Jadi, egosentris itu berbicara tentang dirinya sendiri, kesenangannya diri sendiri. Pokoknya semuanya tuh tentang dirinya sendiri. Mereka nggak berusaha untuk bertukar ide atau memperhatikan pendapat orang lain. Di dalam bicara egosentris, nggak ada komunikasi sesungguhnya, karena cuma terjadi komunikasi satu arah. Selanjutnya, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, tingkat kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Demikian pula sebaliknya, orang yang kemampuan berpikirnya rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata atau kalimat yang baik, logis dan
sistematis. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Menurut Enung Fatimah tahun 2006. Jadi memang seperti yang kita tahu gitu ya, kalau kita punya kata-kata yang sedikit gitu, pasti kita susah untuk mengungkapkan apa yang di pikiran kita. Sebenarnya tuh yang di pikiran kita tuh terlalu banyak gitu, banyak yang ingin disampaikan, tapi karena kosakata kita yang kita punya miliki itu sedikit, jadi susah untuk mengungkapkan pendapat. Lalu kemampuan berkomunikasi membuat anak merasa berada dan menjadi bagian dari komunitas, rasa aman, nyaman, dan memiliki teman, membuat anak secara psikologis siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya udah berkomunikasi sama temennya gitu, pasti kan udah, oh kita tuh saling kenal. Jadi anak tuh udah merasa nyaman, aman, dan ngerasa, ya saya baik-baik aja di sini. Jadi mereka lebih gampang untuk berkomunikasi sesama. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu pemahaman, kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, pengembangan pembendaharaan kata. Maksudnya yaitu penugasan dan penambahan kosakata baru. Nah, pembendaharaan kata terus meningkat pada saat masuk sekolah karena disebabkan interaksi yang intensif baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Nah, pembendaharaan kata juga diperoleh dari istilah-istilah sesuai dengan konten materi pembelajaran yang didapatkan siswa di sekolah. Lalu anak menguasai pembendaharaan kata dari penggunaan 2 atau lebih bahasa. Minimal bahasa ibu yang dipergunakan di rumah dan bahasa Indonesia yang dipergunakan di sekolah. Lalu yang kedua, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yaitu perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai sejak anak berusia 2 tahun. Dimulai dengan kalimat dengan satu kata tunggal sebagai objek. Misalnya minum, artinya tuh anak tuh pengen minum. Lalu kemudian berkembang menjadi kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu subjek dan objek. Misalnya adek pergi, artinya kayak adek mau pergi atau adek sedang pergi. Lalu memasuki umur 4 hingga 6 tahun menjadi kalimat sempurna yaitu subjek, predikat, objek. Misalnya adek mau berangkat. Misalnya tuh adek mau berangkat ke sekolah. Nah, lalu di saat anak memasuki ke sekolah dasar, anak tersebut sudah mampu membuat kalimat lengkap sempurna yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, adek berangkat ke sekolah diantar mama. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan mengucapkan, yaitu merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak-anak dari orang lain. Kejelasan ucapan dalam pengertian vokal atau huruf hidup yaitu A, I, U, E, O, dan konsonan atau huruf mati yaitu T, P, B, M, dan N. Maaf, ke slide sebelumnya dulu. Selanjutnya itu huruf-huruf mati yaitu Z, W, S, dan G. Nah, selanjutnya ada huruf-huruf mati yaitu seperti eng, nya, dan DR, serta huruf hidup rangkap seperti au, ai, dan iya. Huruf-huruf tersebut merupakan huruf yang sulit diucapkan oleh anak-anak. Selanjutnya,
Selanjutnya masalah perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan ini meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, dan miskinnya kosakata yang dimiliki anak. Kelambanan selanjutnya itu kelambanan memahami bunyi dan ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf. Anak yang tidak menguasai keterampilan berbahasa mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, hambatan komunikasi. Nah, dari kurangnya kosakata yang dimiliki anak ini jadi menyebabkan masalah dalam berkomunikasi pada anak dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kan menuntut anak untuk mempergunakan bahasa Indonesia di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi ini membawa dampak bagi penguasaan bahasa ibu sebagai bahasa pertama maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, dari tuntutan untuk menggunakan bahasa Indonesia di sekolah menyebabkan anak tidak mampu berbahasa ibu dengan baik lagi, atau anak jadi mencampurkan kedua bahasa itu, bahasa ibu dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya. Kembali ke moderator. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa itu sangatlah penting. Dimulai dari kita lahir, dari bayi hingga kita dewasa. Karena melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain mampu memahaminya dan menciptakan suasana hubungan sosial. Jadi tidak mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator dari kesuksesan seseorang. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.